Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan lagi daripada kajian kita Safinatun Najah. Mohon maaf, kita lanjutkan lagi daripada kajian kita fikih sholat tarawih, yang di sini akan dibahas daripada kitab Safinatun Najah terkait daripada rukun-rukun daripada sholat, dan dibantu dengan kitab Bayunul Arkan. Sebelum masuk kepada materi, mohon maaf barusan ada gangguan sedikit. Masuk kepada materi, sebelum kita sholat, alangkah baiknya kita mengetahui daripada 6 kriteria khusus dalam sholat. Nah, di sini disampaikan daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh. Yang pertama adalah, saya ulang kembali, yang pertama hudurul qalbi, hadirnya hati. Nah, hadirnya hati harus dilatih terus-menerus ketika kita sholat. Bila hati kemana-mana, paksa kembali untuk kembali. Jadi ketika kita sholat, hati kita kemana-mana, coba kita kembalikan lagi hati kita. Supaya apa? Supaya terbiasa. Nah, maka insya Allah hati akan terbiasa hudur atau hadir saat kita sholat. Ketika sholat itu dibiasakan hadir hati, dipaksakan. Awalnya dipaksakan. Yang selanjutnya adalah tafahumul ma'ani. Tafahumul ma'ani di sini artinya memahami atas apa yang kita ucapkan dan yang sedang kita lakukan. Jadi ketika kita sholat, bukan hanya sekedar hati saja yang harus hadir, tapi kita harus memahami apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita lebih merasa bahwa kita itu sedang beribadah. Kita mengerti apa yang kita pinta kepada Allah. Karena sholat itu adalah doa. Seperti itu. Selanjutnya, al-ilah wa ta'zimihi. Al-ilah wa ta'zimihi adalah memahami atas apa yang kita ucapkan. Mohon maaf, adanya rasa merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selain daripada kita hadirnya hati, memahami apa yang kita baca, adanya rasa merasakan kebesaran daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita hadir hati, mengetahui arti, tapi tanpa pengagungan. Hal ini seperti seseorang yang ketika ada seorang anak, dia berbicara terhadap orang tadi, terus orang tadi memahami apa yang anak itu bicarakan, tapi dia tidak menghiraukan. Nah, di sini jadi harus ada yang namanya rasa bahwa kita itu sedang sholat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-izlah wa'zim ma'al haibah. Al-izlah wa'zim ma'al haibah adalah, haibah itu adalah rasa takut yang timbul karena rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirnya hati, memahami atas apa yang kita baca, terus adanya rasa merasakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai rasa takut. Nah, yang timbul karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah ar-raja. Ar-raja di sini kuat harapan sholat kita diterima. Juga menjadi sebab dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, makanya ketika kita beres sholat, ketika kita selesai daripada melaksanakan sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta daripada ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ harus ada kekuatan untuk harapan sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah al-haya. Al-haya ini rasa malu. Rasa malu terhadap apa? Rasa malu bahwasanya diri kita tidak menunaikan hak Allah dengan semestinya. Nah, ketika kita sudah merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Jadi 6 kriteria ini harus ada ketika kita sholat. Paksakan untuk bisa. Nah, khudurul qalbi, tafahumul ma'ani, al-ilah wa ta'zimihi, al-izlah wa'zim ma'al haibah, ar-raja dan al-haya. Nah, kemudian Habib Umar berkata, ketika semua kriteria ini ada dalam diri kita, ketika kita melaksanakan sholat, maka dipastikan sholat kita benar dan khusyuk. Nah, makanya kita belajar, hadirkan hati, memahami atas apa yang kita baca, adanya rasa merasakan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, haibah, adanya rasa takut yang ditimbulkan karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kuat harapan sholat kita diterima, dan mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada kriteria ketika kita melaksanakan daripada sholat. Selanjutnya kita masuk daripada materi fikih sholat tarawih. Fikih sholat tarawih. Sholat tarawih ini
dia merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadan yang disebut Qiyamu Ramadan. Nah, ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang ditemukan landasannya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama min dhanbihi." Jadi barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan, maksudnya tarawih atau menghidupkan malam, seraya beriman dan ikhlas, nah, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, Qiyamu Ramadan, dengan mempunyai rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melaksanakannya lillahi taala, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Yang mudah-mudahan ketika kita melaksanakan daripada sholat tarawih, ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada unsur apapun, hanya berharap daripada keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dimulai dari mana? Dimulai dengan mempunyai rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas melaksanakannya dengan sepenuh hati. Seperti itu. Nah, hukum sholat tarawih di sini, hukum sholat tarawih adalah sholat yang khusus. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat yang khusus pada malam bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Jadi terkhususnya sholat tarawih ini dia dilaksanakan pada bulan Ramadan dan dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Itu yang khususnya. Nah, hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah. Bagi siapa? Bagi muslimin dan muslimat. Di antaranya berdasarkan hadis yang tadi disebutkan. Jadi kita harus melaksanakan sholat tarawih dengan landasan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu bulan Ramadan, sesudah sholat Isya, sebelum sholat witir. Nah, sejarah sholat witir sendiri. Sejarah sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Nah, dan sholat tarawih ini dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 23 Ramadan awalnya, tahun kedua Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu mengerjakannya tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah. Nah, mana dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam sholat di masjid. Lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, banyak orang yang mengikuti beliau. Sahabat Nabi mengikuti daripada sholat Nabi, sholat tarawih. Nah, pada hari ketiga atau hari keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Nah, pada pagi harinya beliau bersabda kepada yang bertanya, "Sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan kepada kalian." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut daripada sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, Sayyidah Aisyah berkata hal ini terjadi pada bulan Ramadan. Nah, makanya dikuatkanlah hadis ini bahwasanya Nabi itu pernah melaksanakan sholat tarawih 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tatkala itu yang ketiga hari, 4 harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah karena takutnya daripada sholat ini dianggap wajib atau menjadi sebuah kewajiban. Nah, hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah melaksanakan sholat tarawih pada malam awal-awal bulan Ramadan, hingga akhirnya saat melihat antusiasme yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya datang ke masjid pada hari ketiga atau keempat karena ketakutan beliau. Nah, alasannya yang pertama tadi saya sudah jelaskan. Pertama, bisa jadi karena beliau khawatir sewaktu-waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Nah, tentu hal tersebut bakal memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat Nabi terdahulu.
Yang kedua, kemungkinan beliau takut timbulnya salah persepsi di kalangan umat bahwa sholat tarawih wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, begitu mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memikirkan kita seperti itu dalam hal ibadah pun. Nah, selanjutnya daripada sholat tarawih. Nah, praktek sholat tarawih ini adalah secara umum tidak ada perbedaan antara sholat tarawih dan sholat sunnah lainnya, kecuali yang harus dilakukan setelah sholat isya dan pada bulan Ramadan. Nah, sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Meskipun bagi yang uzur, memenuhi keutamaan ini bisa menunaikan secara munfarid. Nah, arti munfarid di sini sendiri di rumah bisa. Apalagi sekarang lagi musim daripada wabah virus. Nah, kemungkinan banyak orang yang sholat tarawih di rumahnya munfarid. Seperti itu. Nah, dan mudah-mudahan Allah angkat daripada wabah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Supaya kita lebih daripada bisa menunaikan ibadah semestinya. Dan insya Allah, apapun yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah bagian daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Nah, contohnya apa? Boleh jadi Allah memberikan pelajaran terhadap kita dengan adanya virus ini. Pelajaran apa? Pelajaran untuk lebih bisa hidup sederhana. Yang dulunya mungkin kita makan tuh semuanya dimakan, sekarang hanya seadanya. Yang dulu mungkin kita menghabiskan waktu untuk main keluar, sekarang di rumah bisa lebih fokus daripada ibadah. Bisa lebih fokus daripada belajar. Ini adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan waktu yang luang ini untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari terus ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini tak ada perbedaan soal rukun-rukun antara sholat tarawih, sholat witir, dan sholat fardu. Ya, keharusan membaca surat-surat tertentu setelah Al-Fatihah pun tidak ada. Nah, karena orang yang sholat tarawih atau sholat witir dipersilahkan memilih surat dan ayat mana saja yang dia inginkan. Meskipun tentu saja surat atau ayat yang lebih panjang lebih diutamakan. Sebagaimana ulama merekomendasikan surat-surat tertentu untuk dibaca. Seperti itu. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus atau surat ini yang harus dibaca, surat itu yang harus dibaca, tidak ada. Tapi alangkah lebih baiknya kita memilih surat daripada surat yang lebih istimewa, lebih panjang lebih bagus. Nah, di sini khas Ramadan dan keistimewaannya. Jadi salat tarawih itu adalah salah satu khas daripada bulan Ramadan. Nah, mungkin yang khas dijumpai pada bulan Ramadan adalah doa yang dipanjatkan. Nah, ketika kita sholat tarawih dan sholat witir adalah doa yang dipanjatkan. Nah, biasanya masyarakat muslim tanah air selepas sholat tarawih, doa tersebut biasanya dikenal dengan doa kamilin. Nah, kata kamilin ini berarti orang-orang yang sempurna. Nama ini diambil daripada redaksi pertama doa tersebut yang memohon kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini dipraktikkan para ulama yang di mana-mana melalui rantai ijazah, sanad amalan yang jelas. Mana doanya? Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'adin walis salati hafidin waliz zakati fa'ilin walima indal talibin wali afrika rajin wabil huda mutamassikin dan seterusnya. Nah, mohon dihafalkan. Supaya apa? Supaya ketika kita munfarid terkhusus pada kesempatan kali ini kita bisa membaca doa ini sesudah atau selepas kita sholat tarawih. Nah, doa kamilin ini mohon dihafalkan. Nah, lanjutnya apa? Lanjutnya doa muzir. Nah, doa muzir ini dibaca ba'da sholat tarawih tiap 4 rakaat. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat, baca doa muzir. Mana doa muzir? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma azirna min nar ya mujiru ya mujiru ya mujiru birahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya apa? Ya Allah, kami mohon ridho dan surgamu dan mohon perlindunganmu dari murka dan nerakamu. Jadi seperti itu. Jadi ketika selepas 4 rakaat kita baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma azirna min nar ya mujiru ya mujiru ya mujiru birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ada juga yang membaca doa ini. Allahumma afuwan karim tuhibbu afafafu anna ya karim. Maknanya, ya Allah, engkau maha pemaaf lagi maha mulia.
Engkau menyukai sifat pemaaf. Ya, maafkanlah kami Allah. Itu adalah daripada kita seorang hamba yang harus menyadari bahwa kita tuh mempunyai yang namanya kesalahan. Nah, ini diharuskan membaca daripada ketika kita selesai membaca atau menyelesaikan 4 rakaat dalam sholat tarawih, membaca doa muzir. Nah, ini mohon dihafalkan juga. Doa muzir ini mohon dihafalkan. Nah, tertulis dalam kitab Bayanul Arkan. Bayanul Arkan di sini ditulis bahwasanya selepas 4 rakaat kita membaca doa muzir. 4 rakaat membaca doa muzir. 4 rakaat membaca doa muzir. Walaupun terkadang di wilayah kita ini, di wilayah kita ini biasanya yang membaca doa muzir ini dan doa kamil ini biasanya Bilal. Nah, Bilal biasanya. Cuman karena situasi dan kondisi sekarang dan seharusnya memang kita hafal, jadi jangan hanya mengandalkan seseorang yang mampu, tapi kita pun harus bisa. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Maka di sini harus ada yang namanya itikad untuk kita belajar. Seperti itu. Nah, doa muzir di sini dikatakan daripada kita Bayanul Arkan dibaca selepas kita menunaikan 4 rakaat sholat witir. Sholat tarawih dan sholat witir. Nah, di sini lanjut daripada keistimewaannya, bukan hanya karena dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, tapi juga lantaran keduanya dilakukan pada malam hari. Nah, dalam Islam, di sela Ramadan dikenal peristiwa Lailatul Qadar, atau malam yang disebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, artinya pelaksanaan sholat tarawih dan witir juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, seperti kita membaca Al-Quran, zikir, nah, seperti itu artinya merupakan kesempatan untuk meraup berlipat-lipat pahala. Nah, keutamaan dan seperti itu. Jadi kita raup pahalanya, keutamaan dan keberkahan daripada bulan Ramadan. Nah, dengan melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, membaca daripada Al-Quran, zikir diperbanyak, hafal Al-Quran diperbanyak, insya Allah. Karena apa? Ketika perut kita lapar, biasanya yang menghafal Quran itu akan lebih daripada cepat. Seperti itu. Dan waktu-waktunya pun khusus. Kalau misalkan kita tiap hari itu kadang bangun itu sesudah adanya adzan subuh, kalau misalkan kita puasa, biasanya bangun lebih daripada itu. Nah, ada kesempatan ketika beres sahur kita hafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena itu adalah waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran. Nah, bagi para sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin wal muslimat, peserta daripada pesantren kelulusan, silakan kita manfaatkan waktu daripada untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang Allah ridhoi. Kita perbaiki sholat kita, kita belajar lagi daripada apa yang kita lakukan. Jadi jangan hanya sekedar kita melakukan tanpa kita tahu dasarnya apa, seperti itu. Nah, dalam sholat tarawih, nah, sesudah sholat tarawih biasanya kita melakukan sholat witir. Nah, adapun sholat witir itu tidak hanya sekedar ada dalam bulan Ramadan, tapi sholat witir itu di setiap hari pun ada. Nah, cuman terkadang persepsi umat, terkhusus yang awam, menganggap witir itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak, witir itu ada di setiap hari. Nah, kapan dilaksanakannya? Boleh sesudah Isya, boleh pun ketika pertengahan malam, sesudah sholat Qiyamul Lail, seperti itu. Boleh nggak ketika misalkan sesudah sholat Isya kita witir, dan sesudah nanti ketika misalkan bangun, sholat tahajud, witir lagi? Tidak boleh. Karena apa? Witir cukup sekali. Nah, maksudnya satu waktu, seperti itu. Ya, satu waktu. Nah, kunut dalam witir. Nah, biasanya witir itu ketika misalkan kita sholat tarawih, sesudah witir, di situ biasanya ada kunut. Nah, hukumnya apa kunut? Nah, kunut di sini, menurut madhab Imam Hanafi dan Hambali, beliau membaca kunut dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. 30 hari, semuanya full pakai doa kunut. Nah, terus madhab Imam Maliki. Madhab Imam Maliki dia tidak memakai daripada kunut. Terus menurut madhab Imam Syafi'i,
kunut dilakukan pertengahan Ramadan. Nah, kalangan-kalangan kita ini ketika biasanya membaca doa kunut ketika witir itu biasanya di pertengahan bulan Ramadan, tanggal 15 sampai tanggal 30. Biasanya membaca doa kunut. Nah, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Hanya itu saja doa kunut? Tidak, masih banyak. Ada juga doa kunut daripada Habib Umar, ada juga doa kunut daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beda. Nah, seperti itu. Makanya kita gali lagi ilmunya supaya lebih mengetahui daripada apa yang menjadi sebuah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kunut ini. Kunut adalah doa. Dan disarankan, justru lebih ditekankan atau lebih dianjurkan oleh ulama-ulama sekarang, ulama-ulama khalaf, salaf maupun khalaf, ketika banyak musibah, ketika banyaknya wabah, ketika banyaknya penyakit, ketika terjadinya bencana, banyak membaca doa kunut ketika kita sholat. Seperti itu. Tidak sholat subuh saja. Sholat-sholat yang lain pun boleh membaca kunut. Di mana letak kunut? Di akhir daripada rakaat sholat. Sesudah ruku. Seperti itu. Sesudah ruku, naik i'tidal, baca doa kunut. Nah, terus pertanyaannya, berapakah rakaat sholat tarawih? Berapakah rakaat sholat tarawih? Nah, ada yang mengatakan, Pak, 4 rakaat, boleh tidak? Atau ada juga yang mengatakan 2 rakaat, 2 rakaat. Nggak boleh 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, 4 rakaat, ketika kita sholat tarawih langsung 4 rakaat. Menurut madhab Hanafi sama Hambali, hukumnya makruh. Jelas ya? Hukumnya makruh. Terus madhab Syafi'i, 4 rakaat, 1 salam, batal. Nah, jadi ketika kita sholat tarawih langsung 4 rakaat, tidak 2 rakaat, 2 rakaat, menurut madhab Imam Syafi'i, batal. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, rakaat yang mengatakan 4 rakaat itu, maksudnya rakaat itu 2 kali salam. Jadi 2 kali salam, 2 kali salam, jadi 4 rakaat. Nah, sesudah 4 rakaat itu ada yang namanya duduk istirahat. Nah, duduk di istirahat itu disebut dengan yang namanya witir. Jadi disebut dengan yang namanya tarawih. Jadi maknanya tarawih itu duduk istirahat. Jadi asal kata daripada duduk istirahat, seperti itu ya. Jadi kita melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak boleh 4 rakaat, 4 rakaat. Jadi kalau misalkan 4 rakaat menurut madhab Imam Syafi'i itu batal. 4 rakaat 1 salam batal. Yang 4 rakaat 1 salam menurut madhab Hanafi sama Hambali makruh. Seperti itu. Jadi harus melaksanakan daripada 2 rakaat, 2 rakaat. Jelas ya? Daripada rakaat tarawih. Terus berapa jumlah sholat tarawih? Nah, ini banyak daripada ikhtilaf atau banyak daripada perbedaan pendapat atau perbedaan daripada segi pelaksanaannya. Jadi jumlah sholat tarawih itu berapa? Nah, Ibnu Hibban mengatakan sholat tarawih itu asalnya 11 rakaat. Jadi Nabi SAW sholat tarawih itu 11 rakaat ditambah dengan witir 3. Jadi mohon maaf, Nabi melaksanakan 11 rakaat ditambah dengan witir 3. Jadi ada 8 rakaat. Nah, tetapi bacaannya dipanjangkan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi SAW 1 rakaat itu membaca 1 juz. Membaca surah Al-Baqarah yang di situ 2 juz 4 lembar. Bayangkan, 1 rakaat 2 juz 4 lembar surah Al-Baqarah. Nabi SAW membaca seperti itu. Jadi bacaannya panjang. Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat tapi bacaannya panjang. 11 rakaat dengan witir. Maka di sini ada yang berat, merasa berat. Maka mereka ringankan dengan membuat 20 rakaat tambahan witir 3. Jadi 23 dan 1 malam 1 juz. Nama imamnya, imam yang pertama menambah daripada sholat tarawih 20 rakaat adalah Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Sayyidina Umar bin Khattab yang memanggil dan menyuruh Ubay bin Ka'ab, kamu saya angkat menjadi imam tarawih. Buat rakaatnya 23 dengan witir. Seperti itu. Ya. Nah, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditambah lagi sholat tarawihnya menjadi 36 dengan witir 39. Seperti itu. Jadi Nabi yang pertama kali
melaksanakan sholat tarawih itu dengan sholat witir 11. Umar bin Khattab memanggil Ubay bin Ka'ab menjadi seorang imam tarawih dan menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Ditambah witir jadi 23 rakaat. Tapi bacaannya diperpendek. Jadi bacaannya diperpendek, sholatnya diperbanyak. Seperti itu. Nah, datang lagi daripada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ditambah lagi 36 dengan witir 39. Nah, di sini kesimpulannya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rokaatnya sedikit, bacaannya panjang. Jadi paham ya? Kalau rokaatnya sedikit, bacaannya panjang. Tapi kalau rokaatnya panjang, bacaannya sedikit. Nah, pintarnya orang kita itu, bacaannya pendek, rokaatnya sedikit. Itu. Jadi pengen yang enaknya saja. Tidak boleh ya. Jadi kalau misalkan bacaannya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau misalkan rokaatnya banyak, bacaannya disedikitkan. Seperti itu. Ya, bacaan dalam Al-Qur'annya. Karena Nabi sholat 11 rakaat itu dalam satu rakaatnya 2 juz 4 lembar. Nah, kita wallahu alam dalam satu hari pun mungkin dari At-Takasur sampai Anas. Seperti itu ya. Biasanya kita seperti itu ya. Ya, jadi kita pahami ini. Kalau misalkan sholat tarawih itu banyak rakaatnya, dipersedikit atau disedikitkan, diperpendek bacaan Qur'annya. Kalau misalkan sholat tarawihnya disedikitkan 11 rakaat mengikut daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bacaannya dipanjangkan. Seperti itu ya. Jadi jelas ya, daripada berapa harus kita melaksanakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan sholat tarawih 20 rakaat. Nah, itu daripada fikih sholat tarawih yang saya ketahui. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan kehilapan daripada pembelajaran sholat tarawih ini. Nah, jadi pada intinya sholat tarawih ini sama halnya seperti sholat biasa. Dia hanya mempunyai keistimewaan atau mempunyai waktu daripada masuknya bulan Ramadan dan mengerjakannya sesudah ba'da Isya sebelum sholat witir. Nah, adapun daripada segi rukun, dari segi syarat sholat itu sama seperti yang lainnya. Dan mungkin saya yakin kalian semua sudah mengetahui daripada rukun dan syarat sholat. Sedikit yang mau saya bahas daripada praktek sholatnya. Nah, sedikit yang saya bahas daripada praktek sholatnya. Nah, praktek sholat yang pertama adalah kita membahas tentang niat sholat. Niat dalam sholat. Nah, biasanya kalau misalkan kita tuh usolli sunat tarawihi raqataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti itu kan ya? Nah, niat sholat itu, niat itu dalam hati. Jadi, niat itu dalam hati. Melafalkannya tuh hukumnya sunnah. An-niyatu, niat. Yaitu al-qalbun hati. Wa thalafudu, dan mengucapkannya sunnatan, sunnah. Jadi, niat itu dalam hati. Melafalkannya sunnah. Jadi, usolli sunnatan itu adalah melafalkan. Yang disebut takinul liniyah. Takinul liniyah. Nah, kata Imam Syafi'i, an-niyatu mahallu ma fi qalbi muqtarinan bi takbiri. Nah, jadi niat itu an-niyatu mahallu ma fi qalbi muqtarinan bi takbiri. Maksudnya apa? Niat itu tempatnya di dalam hati bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita misalkan takbir Allahu Akbar. Jadi ketika Allahu Akbar itu dalam hati kita mengucapkan niat. Saya niat sholat apa? Berapa rakaat? Menghadap kemana? Lillahi ta'ala. Seperti itu. Makmum atau menjadi imam. Lillahi ta'ala. Itu diucapkan di hati. Itu. Yang niat yang seharusnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mengucapkan itu adalah takinuliniyah. Maksudnya apa? Lapad itu takinuliniyah itu untuk mengusir daripada keraguan-raguan kita. Mengusir daripada keraguan-raguan kita. Kita merasa was-was. Terkadang kenapa? Karena ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu biasanya hati kita tuh kemana-mana. Dan jarang juga kita ketika misalkan Allahu Akbar,
hati ini membaca niat. Seperti itu. Maka ulama mempunyai yang namanya opsi atau bantuan. Jadi ketika kita awal daripada sholat, kita baca dulu lafaz takinul liniyah. Maksudnya apa? Untuk mengusir daripada keraguan-raguan, untuk menambah daripada konsentrasi, untuk mensinkronkan antara mulut dan hati. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i, ketika kita melafalkan niat itu, ya yang disebut takinul liniyah itu disebutnya adalah sunnah. Ya, jadi bukan wajib, tapi sunnah. Untuk apa? Untuk membantu daripada kehusyuan kita sholat. Seperti itu. Paham ya daripada segi niat dalam sholat. Jadi niat itu letaknya dalam hati. Adapun melafalkannya adalah sunnah. Nah, kita masuk kepada rukun sholatnya. Sedikit membahas daripada rukun sholat. Rukun sholat dalam kitab Bayanul Arkan dan kitab Riyadul Badi'ah ada 13. Adapun kemarin mungkin membahas daripada kitab Safinatun Najah, di situ dibahas 17. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang berbeda. Hanya berbeda itu dari segi pendefinisiannya saja. Kalau misalkan yang 13, tumaninahnya itu biasanya disatukan. Contoh, ketika kita ruku harus tumaninah, itu satu. Tapi kalau misalkan dalam kitab Safinah, yang misalkan rukun yang sekian ruku, terus rukun yang selanjutnya adalah tumaninah dalam ruku. Jadi dipisah antara tumaninah dan ruku. Tapi dalam kitab Bayanul Arkan dan kitab Riyadul Badi'ah, di sini disatukan antara tumaninah dengan ruku. Jadi 13, 17 maupun 23 ada dalam kitab Fathul Qorib. Di situ dijelaskan bahwa rukun sholat itu 23 kalau nggak salah. Jadi hanya beda pendefinisiannya saja. Jangan ribut masalah daripada berapa rukun sholat. Seperti itu. Yang jelas-jelas salah itu yang nggak pernah sholat. Dan ketika dia sholat, dia tidak memahami atau dia tidak mengetahui daripada hukum-hukum sholat. Seperti itu. Nah, rukun sholat ada 13. Nah, kenapa saya mengambil 13? Karena yang pertama, mudah untuk dihafal. Karena lebih sedikit. Seperti itu. Ya. Dan yang kitab yang sering saya baca, di situ mengatakan rukun sholat ada 13. Nah, rukun sholat ada 13, ini yang menarik. Yang mungkin kemarin belum dibahas. Ini yang menarik. Nah, rukun sholat 13. Yang pertama, yang 13 itu dibagi juga menjadi 3. Jadi 13 itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Yang pertama ada rukun qalbi, yakni rukun hati. Yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun yang membaca atau melafazkan. Nah, qauli. Yang ketiga ada rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Rukun fi'li adalah rukun gerakan atau pekerjaan. Jadi di sini ada 13 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun qalbi, hati. Yang kedua rukun qauli, mengucapkan. Yang ketiga rukun fi'li. Nah, rukun fi'li. Rukun qauli apa saja? Rukun qalbi ada 1. Apa? Niat. Rukun qalbi ada 1, yaitu niat. Yang kedua, rukun qauli, rukun mengucapkan. Rukun mengucapkan ada berapa? Ada 5. Yang pertama, membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu rukun mengucapkan. Yang kedua, Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai beres. Itu rukun qauli. Yang ketiga apa? Tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir itu termasuk kepada rukun qauli. Selanjutnya apa? Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya membaca salatul Ibrahim. Salat Ibrahim di akhir daripada tahiyat akhir. Nah, itu membaca salawat termasuk kepada rukun qauli atau rukun mengucap. Nah, yang terakhir ada salam. Jadi rukun qauli itu membaca takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat dan salam. Itu rukun qauli. Yang selanjutnya rukun fi'li. Rukun fi'li ada 7. Rukun fi'li ada 7. Yang pertama berdiri. Nah, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, ruku. Yang ketiga, i'tidal. Yang keempat, sujud. Yang kelima, duduk antara 2 sujud. Terus selanjutnya, tahiyat akhir. Dan yang paling terakhir adalah tartib. Maknanya tartib adalah berurutan. Jadi, dari niat sampai salam, itu berurutan. Tidak ada yang diloncat kemana. Ketika misalkan sesudah Fatihah, kita langsung sujud. Nggak boleh. Jadi, harus daripada niat, membaca iftitah, dan iftitah itu termasuk kepada sunnah dalam sholat. Jadi dia tidak termasuk ke dalam rukun.
Iftitah masuk kepada suratul Fatihah, membaca surah pendek, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan selanjutnya sampai salam. Jadi harus berurutan. Ini daripada pembagian rukun sholat. Jadi rukun sholat itu terbagi menjadi 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Yang rukun qalbi ada hanya niat. Yang rukun qauli ada 5. Membaca takbiratul ihram, fatihah, tahiyat akhir, sholawat, dan salam. Yang terakhir rukun fi'li ada 7. Berdiri bagi yang mampu, tegak berdiri bagi yang mampu, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, dan tertib. Itu termasuk kepada rukun fi'li. Selanjutnya daripada, nah ini yang paling kita sering lakukan atau kesalahan kita dalam sholat. Kesalahan kita dalam sholat yang paling sering kita lakukan adalah rukun qauli. Jadi rukun qauli itu apa? Rukun mengucap atau bacaan. Bacaan itu harus dibaca. Bibir itu harus bergerak, tidak boleh membaca dalam hati. Jadi ketika kita sholat, rukun qauli tadi yang 5, dia tidak menggerakkan bibir, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena itu rukun qauli, harus diucap. Seperti itu. Nah, rukun qauli tadi apa saja? Yang pertama, takbir, fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam, itu harus diucap. Jadi ketika kita tidak mengucap daripada yang 5 tadi, rukun qauli tadi, maka dipastikan sholat kita itu tidak sah. Karena apa? Tidak memenuhi daripada rukun sholat. Gitu. Rukun sholat yang dibagi menjadi 3, yaitu rukun qauli, rukun membaca. Seperti itu. Dalilnya mana? Dalil menggerakkan bibir ketika sholat. Mana? Nah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Muammar berkata, kami bertanya kepada Ka'ab. Nah, Ka'ab, apakah Rasulullah SAW itu membaca atau mengucap bacaan ketika sholat? Nah, ketika sholat, dia bertanya ketika sholat zuhur dan asar. Nah, maka jawaban Ka'ab adalah iya. Benar. Nah, jawaban Ka'ab. Terus bagaimana kalian mengetahuinya? Terus bertanya lagi, bagaimana kalian mengetahuinya? Nah, terus beliau menjawab dari gerakan jenggotnya. Jadi Nabi ketika sholat jenggotnya itu bergerak. Nah, itu mengisyaratkan bahwa Nabi SAW ketika sholat itu beliau membaca. Nah, beliau membaca dan disunahkan dan diharuskan ketika kita sholat itu yang 5 tadi, rukun qauli tadi, dari takbiratul ihram, fatihah, sampai salam itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, cukup terdengar oleh telinga kita sendiri. Jangan sampai membuat orang lain tidak nyaman, merasa tidak nyaman karena kita terlalu berisik. Jangan terlalu berisik dan jangan juga tidak membaca. Jadi membaca dalam hati. Ada orang yang sholat itu ketika misalkan takbir, Allahu Akbar, mulutnya itu diam. Padahal ketika membaca surat Al-Fatihah dalam hati, nah itu dipastikan tidak sah. Karena yang sah harus seperti apa? Yang sah itu ketika Allahu Akbar. Nah, membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi cukup kita yang mendengar. Nah, orang lain gak perlu mendengar. Seperti itu. Cukup diri kita saja yang mendengar dan harus ada gerakan bibir. Satu huruf saja dalam surah Al-Fatihah atau bacaan qauli atau rukun qauli yang lainnya kita tidak ucapkan dalam satu huruf saja, sholat kita dipastikan tidak syah. Nah, makanya di sini penting kita belajar daripada hukum fikih. Nah, terutama dalam sholat. Ya. Jadi harus benar-benar kita mengetahui daripada rukun, daripada syarat-syarat sholat, bagaimana tata cara kita sholat. Jadi yang belum pernah atau yang baru mengetahui, kalau misalkan kita sholat itu harus menggerakkan bibir, yuk kita laksanakan, yuk kita amalkan. Supaya apa? Supaya berkah. Supaya ibadah kita itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi benar-benar kita merasa bahwa diri kita itu butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan pernah rugi ketika kita tidak sholat, tapi kita sendiri yang akan rugi ketika kita tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi harus ada gerakan bibir ketika kita masuk dalam rukun qauli yang 5 tadi. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait daripada rukun sholat. Nah, rukun sholat dibagi menjadi 3. Yang 13 tadi dibagi menjadi 3. Ada qauli, ada fi'li, ada qalbi. Seperti itu. Itu dipahami. Kalau bisa dicatat, terus kalian amalkan. Dan baca atau hafalkan juga doa kamilin. Doa kamilin sesudah kita melaksanakan sholat tarawih, biasanya ada sholat
ada bacaan doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'adina walis salati hafidina waliz zakati fa'ilina walima indaka talibin. Wal afwika rajina wabil huda mutamassikin wa anil lagwi muridin wa fi dunya jahidin wa fil akhirati ragibin wa bil qada'i radin wa lina may syakirin wa alal bala'i sabirin wa tahtali wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa ilal jannati dakhirin wa minan nari najin wa ala saril karamati qa'idin wa min hurin inin mutajawizin wa min sundusi wa istabrakim mutalabisin wa min ta'amil jannati akilin wa min labanin wa salim wa syarafan syaribin bi aqwabi wa abarika wa ka'simin ma'in ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Sampai akhir. Panjang ya doa kamilin, tapi harus dihafalkan. Apalagi dalam kita sekarang musim munfarid. Biasanya kebanyakan sekarang sholat di rumah. Jadi kita coba pelajari itu, baca doa itu, hafalkan doa itu. Walaupun tidak hafal pun kita siapkan. Biasanya ada di kitab berjanji, atau mungkin beli kitab Bayanul Arkan, atau cari di internet. Ada doa kamilin. Kita print sesudah sesudah beres daripada melaksanakan sholat tarawih, kita lanjutkan membaca doa kamilin seperti itu ya. Sudah membaca doa kamilin, langsung sholat witir yang 3 rakaat tadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam hal ibadah, terutama menuntut ilmu ya. Jadi jangan sampai kita jauh daripada ilmu karena adanya hal yang seperti ini ya. Penyakit wabah seperti ini itu dijadikan sebuah iktibar buat kita, pelajaran, ambil hikmahnya, bahwa Allah boleh jadi mendidik kita supaya kita lebih sederhana dalam hidup ya. Yang biasanya kita makan apa saja kita makan, sekarang mungkin karena di rumah kita makan seadanya saja, seperti itu. Jadi mengajarkan daripada kesederhanaan. Yang biasanya ketika mau makan pun kita jarang cuci tangan, sesudah makan jarang cuci tangan, kita sekarang bisa menjadikan sesuatu supaya kita itu lebih bersih, atau belajar menjadi pribadi yang lebih bersih ya, seperti itu. Insya Allah sesuatu itu pasti akan ada hikmahnya. Ketika Allah menurunkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, kehilapan, atau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya, atau mungkin cara penyampaian saya yang kurang menarik atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Insya Allah video ini akan diupload di YouTube supaya yang belum menyimak atau yang setengah menyimak kehabisan kuota bisa lagi menyimak daripada video fullnya. Dan mohon maaf sebelumnya ketika penyampaiannya kurang baik. Undur maqala wala tandur manqala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kemudahan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa usia kita sampai daripada bulan yang suci, bulan Ramadan. Sehat selalu, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, jangan banyak keluar kalau misalkan tidak diperlukan. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan berlebihan, perbanyak puasa sunnah ketika nanti beres daripada puasa Ramadan. Undur man qala wala tandur man qala, khirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.